Hai guys, selamat datang di channel Teman Sekelas. Terima kasih sudah ngeklik video ini ya. Anyway, kita bakal kasih beberapa info menarik nih untuk kalian semua. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya ya, supaya kita lebih semangat untuk kasih info-info menarik lainnya. Akhir-akhir ini, mata dunia tertuju pada konflik dua negara di Eropa, yaitu Rusia dan Ukraina. Sudah hampir 2 pekan semenjak video ini dibuat, Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Tak tanggung-tanggung nih guys, Rusia melancarkan invasinya dengan iring-iringan pasukan militer sepanjang 60 km loh. Terdengar mengerikan ya. Beberapa kota di Ukraina pun dikuasai oleh Rusia. Bahkan, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, yaitu PLTN Zaporizhzhia, Ukraina, tak luput dari serangan Rusia. Bahkan kabarnya, sekarang PLTN tersebut udah dikuasai Rusia nih guys. Invasi Rusia ke Ukraina ini diawali sejak Presiden Rusia Vladimir Putin melalui pidatonya mendeklarasikan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Lantas, gimana sih awalnya sampai Rusia melakukan invasi ke Ukraina? Apa aja dampak perang ini bagi dunia dan Indonesia? Mintala sudah merangkumnya dalam video ini. Yuk simak biar nggak gagal paham. Sejarah konflik Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina ini pada tahun 1917 udah terlibat sebuah konflik yang bernama konflik Bolshevik, di mana konflik ini terjadi karena daerah Ukraina ini disebut sebagai daerah paling makmur dan penghasil sumber daya alam paling banyak dibandingkan dengan Rusia di zaman itu. Ukraina adalah penghasil gandum terbesar di Eropa, mineral, besi, dan batu bara. Mayoritas wilayah Ukraina ini dimasukkan ke dalam Kekaisaran Rusia setelah pembagian kedua Polandia pada tahun 1793. Lalu, gak lama setelah penggulingan Kekaisaran Soviet, tepatnya pada Februari 1917, pihak Ukraina membentuk pemerintahan sementara dan memproklamirkan dirinya sebagai republik dalam struktur Federasi Rusia. Pada 26 Januari 1918, Ukraina mengambil langkah lebih jauh, yaitu ingin memisahkan diri dari Federasi Rusia dan menyatakan kemerdekaan mereka. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, pemerintahan Ukraina mengalami kesulitan yang amat serius. Mereka harus menghadapi oposisi Bolshevik dan aktivitas kontra-revolusioner di dalam negara mereka. Dikarenakan Ukraina ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, pihak Jerman dan Austria memasukkan pasukan militernya ke Ukraina di zaman itu untuk melakukan penjajahan. Namanya juga negara dengan sumber daya alam yang besar, otomatis bikin iri tetangga, iya kan guys? Jerman dan Austria ini memaksa pihak Rusia yang masih ada di Ukraina untuk pergi dari Ukraina. Hal ini tertulis dalam sebuah perjanjian yang bernama Brest-Litovsk. Pada saat itu, Jerman dan Austria yang awalnya berdalih untuk membantu pihak Ukraina untuk memerdekakan dan mengusir Rusia, tapi justru mereka menjadi penjajah di Ukraina. Hal ini hampir mirip ya guys dengan strategi Jepang yang datang ke Indonesia yang berdalih membantu Indonesia untuk mengusir Belanda. Ternyata malah ikutan menjajah mereka. Namun, penjajahan Ukraina oleh Jerman dan Austria ini gak berlangsung lama guys. Kekalahan blok sentral dan penandatanganan gencatan senjata pada November 1918 memaksa pihak Jerman dan Austria harus angkat kaki dari Ukraina. Perlu kalian ketahui nih guys, sebagian besar wilayah Ukraina ini masuk ke dalam Kekaisaran Rusia dan sebagian kecilnya masuk ke dalam wilayah Austro-Hungaria. Ketika Kekaisaran Austro-Hungaria ini runtuh, maka pada saat itu juga
Ukraina memproklamasikan kemerdekaannya seutuhnya. Setelah Ukraina merdeka dan kekalahan blok sentral tadi, Ukraina menjadi bagian Uni Soviet. Dan seusai Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1939 sampai 1945, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul dengan dua ideologi besar berbeda di dunia ini, yaitu liberal untuk Amerika dan komunis untuk Rusia. Perbedaan ideologi inilah yang memicu terjadinya perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet selama tahun 1947 sampai 1989. Dalam perang dingin ini akhirnya runtuhlah Uni Soviet tepatnya pada tahun 1991 menjadi beberapa negara bagian. Dan pada saat itu juga Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan mereka yang sah pada 24 Agustus 1991. Jadi, pada saat itu Rusia dan Ukraina sudah berjalan sendiri-sendiri atau menjadi negara masing-masing. Lalu, pada tanggal 14 Februari 1992, pihak Rusia dan Ukraina menjalin sebuah hubungan diplomatik yang kesepakatannya adalah persahabatan, kerjasama, kemitraan antara Rusia dan Ukraina yang diresmikan pada tahun 1997. Dengan adanya kesepakatan inilah, hubungan bilateral mulai dari pendidikan, militer, sosial, ekonomi, dan politik saling terjalin. Walaupun daerah Ukraina dengan Rusia ini dekat, tetapi mereka memiliki etnis bangsa yang berbeda loh guys. Pada November 2013, Ukraina pernah dilanda krisis dimulai dengan demo besar-besaran di ibu kota Kiev. Di kala itu, masyarakat Ukraina menentang keputusan Presiden Viktor Yanukovych yang menolak kesepakatan integrasi ekonomi lebih besar dengan Uni Eropa. Ketika terjadi demo besar tersebut, pihak pemerintah menurunkan militer untuk menenangkan massa. Tapi ternyata konfliknya malah semakin besar guys. Akhirnya pada Februari 2013, Parlemen Ukraina melengsarkan Yanukovych dari jabatannya sebagai presiden. Pelengseran Yanukovych ini membagi masyarakat Ukraina menjadi dua kubu, yaitu Uni Eropa dan pendukung Rusia. Para pendukung Uni Eropa ini berasal dari masyarakat dan politisi Ukraina daratan, sedangkan pendukung Rusia adalah masyarakat dan politikus Crimea. Akhirnya, pihak Crimea meminta bantuan dari Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Ukraina. Rusia pun menyetujui permintaan itu dan masuk ke Ukraina dengan menduduki daerah Crimea. Pada Juli 2014, situasi di Ukraina ini menjadi krisis internasional yang membuat pihak Amerika Serikat dan Uni Eropa berselisih dengan Rusia. Sampai akhirnya perang pun pecah. Perang Rusia dengan Ukraina yang kita tahu saat ini adalah sebuah perang yang sudah ditahan-tahan dari 2014. Kenapa sih perang ini sampai pecah? Apa udah nggak bisa ditahan lagi? Perlu kalian tahu nih guys, selama Ukraina berpisah dengan Rusia, Rusia masih menjalin hubungan baik dengan Ukraina. Bahkan, hutang Ukraina sebesar 200 miliar dolar dilunaskan oleh pihak Rusia. Baik sekali ya Rusia ini. Ketika pergantian presiden di Ukraina, Ukraina menjadi pro terhadap Amerika, di mana dalam kasus ini pihak Amerika diwakili oleh NATO. Pada awalnya Rusia tidak peduli dengan hal ini, tetapi lama-kelamaan kelakuan Amerika mulai mengusik pihak Rusia, dikarenakan lokasi atau daerah Ukraina ini benar-benar berada di halaman depan Rusia, dan Ukraina mencoba bergabung dengan musuh yang paling dibenci Rusia, yaitu Amerika. Pihak Rusia juga merasa terancam dengan adanya NATO dan AS yang mau mendirikan pelatihan militernya di Ukraina. Bayangin aja guys, NATO yang notabene adalah musuh besar Rusia mau mendirikan tempat pelatihan militernya di depan halaman rumahnya Rusia, yaitu Ukraina. Ya pasti Rusia terusik lah ya. Semakin marah Rusia, akhirnya
Rusia mengambil alih wilayahnya kembali yang pernah dititipkan ke Ukraina, yaitu Crimea. Ukraina pun memiliki dendam ke Rusia dan Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Harapan Ukraina setelah gabung dengan NATO yaitu ingin jadi lebih kuat dari Rusia. Dan NATO pun juga memiliki rencana ketika Ukraina ingin bergabung dengannya, yaitu ingin menjadikan Ukraina umpan untuk memancing kemarahan Rusia. Dikarenakan pihak Ukraina ini melunjak, akhirnya ada dua daerah di Ukraina yang tidak sejalan dan memutuskan untuk keluar dari Ukraina, yaitu Luhansk dan Donetsk. Kedua daerah tersebut meminta bantuan kepada pihak Rusia untuk membebaskan wilayahnya dari Ukraina. Merasa didukung oleh NATO, Ukraina mengambil tindakan untuk mempertahankan Luhansk dan Donetsk dan berani melawan Rusia. Disitulah guys, akhirnya perang pun pecah seperti yang kita lihat sekarang. Dikarenakan pihak Rusia sangat murka. Sebenarnya Rusia melakukan perang ini karena ada kepentingan khusus, bukan untuk menduduki atau menguasai Ukraina. Kepentingan yang pertama adalah ingin membantu Luhansk dan Donetsk untuk merdeka dari Ukraina. Kedua, memperingatkan NATO agar tidak macam-macam dengan Rusia. Dan yang ketiga, ingin memperingatkan Presiden Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky untuk tidak asal-asalan dalam mengambil keputusan. Dampak perang Rusia dan Ukraina secara global. Dengan adanya konflik Rusia dengan Ukraina yang masih terjadi sampai sekarang, sejumlah indikator ekonomi global langsung terkerek naik signifikan. Dilansir dari redaksi Metro TV pada tanggal 7 Maret 2022, harga minyak mentah dunia naik menjadi 110 US dollar per barel. Ratusan juta dolar dari Eropa mengucur ke dunia demi gas. Karena Rusia ini adalah salah satu pemasok energi dan minyak terbanyak di dunia. Kemudian, gandum dan jagung mengalami kelangkaan dan harganya melonjak tinggi karena Rusia dan Ukraina merupakan pemasok 30% dari ekspor gandum dunia. Dampak perang Rusia dan Ukraina bagi Indonesia. Seperti halnya negara lain, Indonesia pun tak luput terkena dampak dari adanya konflik Rusia dengan Ukraina. Dampak bagi Indonesia diantaranya adalah penurunan nilai tukar rupiah terhadap beberapa uang asing, penurunan pasar modal akibat ekspor menurun, kenaikan harga bahan bakar non-subsidi, dan kenaikan harga komoditas impor gandum. Itulah sejarah konflik antara Rusia dengan Ukraina, serta dampak-dampak yang terjadi bagi dunia dan Indonesia. Selain dampak ekonomi, pasti juga banyak menimbulkan korban jiwa, terutama yang berada di Ukraina. Mintala sempat melihat ada vlogger yang sedang mengupdate situasi di sana secara live dan tiba-tiba ada rudal yang meledak di atas kepalanya. Untung dia selamat guys. Kebayangkan seremnya gimana? Semoga konflik antara Rusia dan Ukraina ini cepat selesai secara damai ya guys. Karena kita yang tidak terlibat langsung juga kena dampaknya. Dan yang paling disemogakan adalah semoga perang kedua negara ini tidak menyulut api Perang Dunia III. Pak Presiden Jokowi sempat memposting cuitan di Twitter yang mengatakan stop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Mintala sih setuju banget nih dengan kata-kata Bapak Presiden kita bahwa perang memang menyengsarakan umat. Menurut kalian gimana guys? Sekian dulu informasi dari Mentelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.